Selamat siang semuanya. Hari ini, saya ingin membahas betapa pentingnya keterampilan berkomunikasi kepemimpinan. Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Kalau menurut saya, keterampilan komunikasi kepemimpinan sangat penting dalam menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Benar sekali, Abel. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas dan persuasif. Bagaimana pendapat selanjutnya, Ira? Saya setuju. Sebagai pemimpin, kita harus mampu mengartikulasikan visi, tujuan, dan harapan dengan jelas kepada anggota tim yang lain. Selain itu, kita juga harus mampu untuk mendengarkan pendapat dari masing-masing anggota. Oke, saya sangat setuju dengan pendapat kalian. Komunikasi dua arah yang efektif merupakan kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kepemimpinan kita? Salah satu cara yang saya temukan adalah efektif, yaitu dengan meningkatkan kemampuan berpresentasi. Sebagai pemimpin, kita seringkali harus memberikan presentasi yang baik kepada tim maupun presentasi kepada pihak luar. Betul, dengan kemampuan presentasi yang baik memungkinkan kita untuk menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bahasa tubuh dan intonasi saat berbicara. Nah, saya ingin menekankan pentingnya empati dalam komunikasi kepemimpinan. Sebagai pemimpin, kita harus mampu memahami dan menghargai perspektif anggota tim, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, karena itu kemampuan empati membantu kita dalam membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan anggota tim. Selain itu, kita juga harus memperhatikan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Karena hal ini juga dapat mempengaruhi pesan yang disampaikan. Oke, saya sangat setuju. Selain itu, saya ingin menambahkan pentingnya keterampilan komunikasi dalam tim yang beragam. Kita harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, gaya komunikasi, dan preferensi yang berbeda. Mengelola komunikasi dalam tim yang beragam membutuhkan pemahaman serta adaptabilitas. Selayaknya sebagai seorang pemimpin, kita pun harus mengenali kebutuhan serta preferensi komunikasi dari setiap anggota tim. Selain itu, sebagai pemimpin, kita juga harus menjadi contoh dalam komunikasi yang terbuka dan transparan. Saya sangat setuju dengan kepemimpinan yang transparan, menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk berbagi ide, masalah, atau kekhawatiran mereka. Hal ini juga bisa mendorong kolaborasi dan keterlibatan aktif dalam tim. Saya juga setuju dengan pendapat sebelumnya. Selain itu, sebagai pemimpin, kita juga harus mampu mengelola konflik dengan bijaksana. Konflik adalah hal yang wajar dalam lingkungan kerja, tetapi penting bagi pemimpin untuk membantu anggota tim menyelesaikan konflik serta masalah secara konstruktif dan merangkul keragaman pendapat. Nah, betul sekali. Pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan mediasi dan negosiasi yang kuat. Ini memungkinkan kita untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memastikan keharmonisan dalam tim. Lantas, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya mendengarkan dalam komunikasi kepemimpinan? Menurut saya, kemampuan mendengarkan adalah salah satu keterampilan komunikasi terpenting dalam kepemimpinan. Dengan secara aktif dan empatik, kita dapat memahami perspektif dan kebutuhan anggota tim kita. Hal lain untuk mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh dan isyarat nonverbal. Hal ini membantu kita untuk memahami apa yang tidak diungkapkan secara verbal. Karena itu, mendengarkan dengan benar membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan solusi yang efektif. Selain itu, ini juga memperkuat rasa saling menghargai dan kepercayaan dalam tim. Saya juga ingin menambahkan, mendengarkan secara aktif juga memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk merasa didengar dan dihargai, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Luar biasa semuanya. Terima kasih. Tapi sepertinya kita telah mengidentifikasi pentingnya keterampilan berkomunikasi kepemimpinan. Seperti
kemampuan presentasi, empati, komunikasi dalam tim yang beragam, transparansi, manajemen konflik, negosiasi, serta mendengarkan dengan benar. Ya, kita telah menguraikan aspek-aspek yang penting dalam komunikasi kepemimpinan. Sekarang tugas kita adalah untuk terus mengembangkan hal ini dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai produktif. Saya sangat senang bisa membuat diskusi ini sangat bermanfaat, berbagi pandangan dan pengalaman dengan kalian semua. Terima kasih atas kesempatan diskusinya. Saya yakin dengan meningkatkan keterampilan komunikasi kepemimpinan, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif dan mempengaruhi. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi kepemimpinan, kita dapat mempengaruhi dan membawa perubahan positif dalam tim dan organisasi kita. Ini akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Betul sekali. Maka dari itu, marilah kita terus berkomunikasi dan berkomitmen untuk mengasah keterampilan berkomunikasi serta kepemimpinan kita. Kita dapat membaca buku, mengikuti pelatihan, ataupun bisa mencari mentor yang dapat membantu kita tumbuh untuk mengembangkan skill-skill tersebut. Dan jangan lupa, latihan juga sangat penting. Praktikkan keterampilan komunikasi kepemimpinan ini dalam situasi nyata dan berusaha untuk meningkatkan diri. Karena dengan latihan yang konsisten, kita semakin percaya diri dan terampil dalam mengomunikasikan visi, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membangun hubungan yang baik dengan anggota lainnya. Dan terakhir, ingatlah bahwa komunikasi kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang sikap dan tindakan kita sebagai pemimpin. Jadi, mari kita jadikan keterampilan komunikasi kepemimpinan sebagai fondasi yang kuat dalam perjalanan kita sebagai pemimpin yang berpengaruh. Oke, terima kasih atas diskusi yang bermanfaat ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menjadi pemimpin yang komunikatif dan inspiratif. Saya berharap kita semua dapat menerapkan keterampilan komunikasi kepemimpinan ini dengan sukses dalam karir maupun dalam kehidupan kita semua. Dan semoga kita semua dapat menjadi pemimpin yang hebat dan mempengaruhi positif lingkungan di sekitar kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya semuanya. Sampai jumpa juga semuanya. Tetaplah berkomunikasi dan terus berkembang dalam keterampilan kepemimpinan. Kita sukses untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang berdaya dan memimpin dengan komunikasi yang kuat. Dan juga terakhir, semoga berhasil dalam perjalanan kita ke depannya.